PSSI telah mengirimkan surat pada Kementerian PUPR yang berisi daftar stadion yang telah ditetapkan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Dan berikut Menteri Bola sajikan 6 profil dari stadion tersebut. Tapi sebelum ke inti video, jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya sob. Karena dengan mensubscribe, kamu ikut membangun channel ini untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke? Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Terpilihnya markas klub Bali United sebagai venue Piala Dunia U20 2021 tersebut terbilang cukup mengejutkan. Lantaran, dalam beberapa tahun terakhir, Stadion Iwayan Dipta jarang mendapat kesempatan menyelenggarakan event internasional. Namun, kerja keras para pemilik Bali United melakukan renovasi dan perawatan sepanjang tahun 2017 hingga 2018 membuat Stadion Iwayan Dipta berubah menjadi stadion bertaraf internasional dan berkelas Eropa. Tambahan tribun pun dibangun di bagian selatan. Selain itu, rumput stadion juga mengalami perbaikan demi mengejar standar Liga 1. Stadion kebanggaan Laskar Smeton Dewata itu juga mendapat tambahan 2000 kursi penonton saat direnovasi. Selain tribun VIP, perombakan juga dilakukan pada bench pemain. Menariknya, tempat bench pemain di Stadion Kapten Iwayan Dipta menyerupai markas-markas klub Eropa karena kursi yang digunakan menyerupai jok mobil F1. Beberapa fasilitas di dalam lapangan juga tak luput dari perbaikan. Manajemen Bali United telah memasang LED board di tepi lapangan sebagai penunjang modernitas. Tak cuma di lapangan, renovasi juga dilakukan di luar area stadion seperti perbaikan dan penambahan toilet bagi para supporter serta meningkatkan kualitas penerangan lapangan. Dengan berbagai fasilitas yang telah diperbarui, tak heran jika stadion ini terpilih sebagai salah satu stadion yang akan menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 pada tahun depan. Stadion Manahan Solo. Wajah Stadion Manahan Solo semakin cantik setelah direnovasi. Renovasi yang menelan biaya 301,33 miliar itu disiapkan untuk pergelaran Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Stadion ini juga sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Stadion ini nampak lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Di tiap tribunnya terdapat motif sayap berwarna kuning dan biru, serta dihiasi juga dengan warna merah. Rumput lapangan Stadion Manahan Solo juga tampak lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Kini, rumput stadion itu telah diganti dengan rumput berjenis Zoysia japonica. Jenis rumput ini sama dengan jenis rumput yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, kualitas Stadion Manahan Solo sudah sesuai standar FIFA. Dilihat dari berbagai fasilitas yang tersedia seperti deretan kursi model single seat dengan total mencapai 20.000 kursi, ruang ganti pemain dengan berjumlah 4, kamar mandi, ruang wasit, dan ofisial, serta tempat pemanasan. Tak heran jika stadion ini sangat siap untuk menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U20 pada tahun depan. Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Stadion Sijalak Harupat adalah suatu stadion olahraga yang berlokasi di Desa Kopo dan Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Stadion ini dibangun mulai Januari 2003 pada saat Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati Obar Sobarna. Selanjutnya diresmikan pada hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-364 pada tanggal 26 April 2005 dan diresmikan oleh Agung Gumelar yang menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Beberapa fasilitas yang tersedia di stadion ini antara lain lapangan sepak bola sebagai arena utama dengan rumput jenis Zoysia Matrela yang bisa meminimalkan cedera pemain bola, lampu untuk lapangan berkekuatan 1000 lux yang memungkinkan dilaksanakannya pertandingan malam, papan skor elektronik, lintasan untuk atletik dengan ukuran standar sebanyak 8 lintasan, tribun penonton yang mampu menampung 40.000 sampai 45.000 penonton, fasilitas penunjang lainnya seperti toilet, kantin, ruang ganti pemain, ruang wasit, dan lain-lain. Stadion Sijalak Harupat digunakan sebagai markas Persib dan Persikap Kabupaten Bandung. Stadion ini juga pernah menjadi tempat penyelenggaraan Piala Suzuki AFF 2008 dan menjadi salah satu stadion yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola Asian Games 2018 di Indonesia. Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo terletak di kompleks olahraga yang dinamakan Surabaya Sport Center. Khusus stadion yang digunakan untuk pertandingan sepak bola ini resmi dibuka pada 6 Agustus 2010 lalu. Stadion yang musim lalu menjadi markas Persebaya Surabaya memiliki kapasitas sebanyak 50.000 penonton. Gelora Bung Tomo juga dilengkapi banyak fasilitas penunjang, dari mulai rumput yang bagus sampai pencahayaan stadion yang juga baik. Stadion Jakabaring, Palembang. Stadion yang bernama lain Gelora Sriwijaya ini berlokasi di Jalan H.A. Bestari
Jakabaring, Palembang. Stadion Gelora Sriwijaya berada di dalam kompleks olahraga Jakabaring, Palembang yang juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga lain seperti kolam renang, fasilitas senam, hingga lantai sepatu balap sepeda. Dibangun di atas lahan seluas 40 hektar, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang mempunyai kapasitas penonton mencapai 40.000 orang. Stadion ini mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 2001. Kemudian pembangunannya dipercepat hingga digunakan pada September 2004 sebagai tuan rumah PON 26. Sebagai markas Sriwijaya FC, salah satu klub raksasa dalam kompetisi sepak bola Indonesia, Stadion Gelora Sriwijaya merupakan salah satu dari 3 stadion dengan standar A Asia yang dimiliki Indonesia. Stadion Gelora Sriwijaya Palembang kerap ditunjuk sebagai tempat berlangsungnya pertandingan besar. Pada 2007, stadion ini dipercaya sebagai pendamping Stadion Gelora Bung Karno dalam perhelatan akbar Piala Asia. Selain itu, Stadion Gelora Sriwijaya juga menjadi tempat puncak perhelatan SEA Games 2011 ketika Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan yang terbaru, stadion ini juga digunakan sebagai venue sepak bola putri di ajang Asian Games 2018. Stadion Gelora Bung Karno. Siapa yang tidak tahu stadion ini? Terletak di dalam kompleks olahraga Gelora Bung Karno di tengah Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion multifungsi yang dibangun dengan standar internasional. Kompleks olahraga ini dibangun sesuai visi presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno. Dulu dikenal sebagai Stadion Utama Gelora Senayan, mengikuti nama kompleks olahraga Gelora Senayan pada tahun 1984 sampai 1998. Berkapasitas 120.000 orang, stadion ini mulai dibangun tahun 1958 dan konstruksi tahap pertama diselesaikan di triwulan ketiga 1962. Saat itu, stadion ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Untuk menjadi tuan rumah Asian Games 1982, kompleks olahraga Gelora Bung Karno direnovasi dan kapasitasnya menurun menjadi sekitar 88.000 orang. Sebagai salah satu arena utama untuk Asian Games 2018, Stadion Gelora Bung Karno sekali lagi menjalani renovasi besar. Total 14 area di sekitar stadion juga di-upgrade untuk memenuhi standar kualifikasi OCA. Stadion ini telah mencatat sejarah sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Tadi adalah profil 6 stadion yang telah ditetapkan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Menurut kalian, mana nih stadion yang paling keren? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga.